Usahakan masjid-masjid supaya jamaahnya jangan sampai salah. Ada syuruk 6:02, duha 6:26. Apa maksud syuruk 6:02? Berarti jam 6:02 terbit matahari, namanya syuruk. Saat matahari terbit kita tidak boleh sholat, karena itu waktu dipakai menyembah berhala. Lewatkan itu, maka dibuatnya duha 6:26, barulah boleh sholat. Sholat apa namanya? Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Waktu terbit matahari namanya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, sholat subuh berjamaah. Nomor 2, jangan keluar masjid setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Jadi kalau sholatnya di rumah, atau tidak ke masjid, atau habis sholat pulang, tetap boleh sholat sunat jam 6:26. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Jangan sampai pegawai kantor BUMN ngantri orang urusan di kantor sampai jam 9, jam 10, panjang antrian di bank, di kantor BUMN, kantor dinas. Tanya, kenapa ramai betul orang ngantri? Urusan Pak. Pegawainya mana? Pegawainya sholat duha di musola. Sholat duha hukumnya sunat, melayani orang banyak hukumnya wajib, meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunat haram hukumnya. Makan duit negara, APBD, APBN, digaji per menit, per detik di kantor, makan duit haram. Maka sholat sunat duhanya kapan? 6:26 sudah boleh sholat duha. Sebelum berangkat kerja, jam 6:30, jam 7 sholat duha, baru berangkat. Tapi katanya duha itu jam 8, jam 9, itu waktu afdal. Adapun waktu boleh jam 6:26 sudah boleh, tapi waktunya ini berubah-ubah sesuai dengan terbitnya matahari. Bagaimana kami bisa tahu nanti Ustaz Abu Somad sudah pulang, kami nggak tahu lagi jam berapa? Mudah saja, datang ke Masjid Jami' Nurul Iman, lihat sebelah kiri. Ini pendidikan yang baik. Terus kalau kami sholat sunat isyraq nanti pahalanya apa? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatu asyam, sampai terbit matahari, jam 6:26, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti ibadah haji dan umrah. Ini keringanan yang diberikan Allah. Saya tidak tahu di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan berapa lama daftar tunggunya. Tapi kalau di Pekanbaru Riau, skor 2024, berangkat 2050. Bagi saya yang sekarang umur 25 tahun ini, berarti umur 50 nanti baru berangkat. Bayangkan itu. Jangan kecewa, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kenapa? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, 6:26 untuk waktu Masjid Jami' Nurul Iman, Sulawesi Selatan. Maka sholat sunat 2 rakaat dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Nah, jadi Allah itu maha pemurah. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak adil, saya tidak punya duit, tidak bisa pergi ke Makkah, ONH plus mahal. Saya dulu tidak tahu kenapa disebut dengan ONH plus. Ternyata setelah saya sekolah ke Mesir baru saya tahu. Plus itu artinya fulus. ONH fulus, karena mahal biayanya.
ONH biasa daftar tunggunya panjang, tapi orang lupa Allah berikan keringanan. Sholat subuh berjamaah, sholat sunat 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini Ustaz ngomong begini ada hadisnya? Ada. Di mana hadisnya? Dalam Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis kitab itu? Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Hadisnya hadisun hasan. Nah, hasan kan tidak sahih. Sahih dengan hasan sepakat ulama boleh dijadikan sebagai landasan akidah, landasan hukum halal haram, dan landasan dalam beribadah. Maka jangan ragu tentang melaksanakan sholat sunat isyraq. Apakah nanti kita laksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri. Selesai saya tausiah, Bapak Ibu sholat sunat isyraq. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat, saya pun pulang. Cuman di belakang nih nggak ada pintu nampaknya. Oh ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dalam sholat kita menyebut nama orang boleh atau tidak? Misalnya nama suaminya Mas Parno, disebutnya nama suaminya Allahumma arham Mas Parno. Apakah sholatnya batal? Menyebut nama orang dalam sholat tidak batal, tapi menyebut satu kata yang bukan bahasa Arab batal. Allahu Akbar. Datang orang ngetuk pintu, tuk, tuk, tuk. Sedang sholat batal. Atau waktu sedang sujud, keluar dari mulutnya, luluskan PNS, batal. Karena keluar bahasa yang bukan. Tapi kalau nama orang tidak batal. Mana dalilnya menyebut nama orang tidak batal? Buka kitab biografi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya arba'ina sanah, 40 tahun. Apa bunyi doanya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan orang tua saya, dan ampunkan dosa guru saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu dalil tidak batal menyebut nama orang dalam sholat. Ustaz, ya, kalau nyebut nama pacar Pak Ustaz, pacaran haram, melakukan hubungan yang haram, dikemas dengan yang halal. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari pacaran, selamat dari zina, selamat dari hubungan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang namanya disebut dalam sholat, memang dia sebagai rukun sholat. Kalau tidak disebut, maka batal sholat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kantong bergoyang, handphone berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, sebentar ya. Batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Kenapa batal sholat? Karena dia lupa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sependek-pendek sholawat. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, guru besar usul fiqih, mantan mufti Mesir, ulama Al-Azhar, kata beliau, sholawat yang paling afdal, sholawat yang ada nama Ibrahimnya, disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ustaz Abdul Somad masuk ke Masjid Jami Nurul Iman, menyebut namanya sudah 12 kali. Kok 12 kali Ustaz? Masuk tadi tahiyatul masjid, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu qobliyah subuh, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu sholat subuh, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu nanti sholat sunat Isyraq, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Itu di dalam sholat. Bagaimana dengan di luar sholat? Sayang saya dengan ayah saya, dengan ibu saya, belum ada saya sebut namanya. Tapi nama dia sudah kita sebut. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim.